orangnya penyembahyang, orangnya pembaca Al-Quran, orangnya ketujuh bersalawat, semuaan amal kebaikan digawinya. Nah, barangkali orang seperti itu dalam hatinya ada sifat-sifat yang membuat Allah benci kepada inya sehingga amal ditolak Allah. Dan barangkali orang yang kita lihat berbuat maksiat, orang yang kita berbuat maksiat, kita lihat berbuat dosa, barangkali orang itu dalam hatinya ada sifat yang terpuji yang Allah ampuni dosanya sebab sifat terpuji itu. Karena amal zahir ini hanya merupakan tanda yang zanniyah, bukan pasti. Bila orang sembahyang pasti baik, tidak. Orang berbuat maksiat pasti jahat, belum tentu. Ibnu Abbas ini mengaji, menuntut ilmu kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu guru sini. Jadi Ibnu Abbas begitu sampai ke rumahnya Ubay bin Ka'ab, gurunya, kalau pintu rumahnya terbuka dan diizinkan masuk, Ibnu Abbas masuk ke rumah belajar. Kalau kebetulan Ibnu Abbas datang ke rumah Ubay bin Ka'ab, pintunya tertutup, Ibnu Abbas duduk di pelatar menunggu, bahkan kadang-kadang sampai setengah hari hanya gurunya mengeluari. Nah, macam inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Para muhibbin rahimakumullah, andai kata kita harus mengetuk rumah orang yang kita datangi, umpamanya kita kada sanggup menunggu duduk, kada sanggup, kalau kita hendak mengatuk juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan tata cara bagaimana kita hendak berhilang, hendak masuk ke rumah orang itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah selain kamu sehingga kamu minta izin dulu kepada mereka, kemudian kamu beri salam kepada penghuninya. Yang demikian lebih baik bagi kamu agar kamu menjadikan yang demikian itu sebagai peringatan. Nah, jadi kita kalau kada sanggup, kita duduk di pelatar mahadagin, ampun rumah hanya keluar, boleh kita tasta'nisu, minta izin. Kayak apa caranya minta izin itu? Ada berbagai macam cara, mulai dari badaham, artinya ada orang di luar nih, atau pembacaan selawat kah, tasbih kah di luar, supaya orang di rumah ini tahu pada di pelatar ada orang mencari, atau mengetuk pintu, sama aja. Itu ngarannya tasta'nisu. Nah, begitu pintu dibuka, hanya wa tusallimu ala ahliha, memberi salam kamu atas penghuni rumah itu. Nah, yang demikian merupakan salah satu cara kalau kita hendak berhilang ke rumah orang. Berapa kali kita berdaham, berapa kali kita mengatuk, cukup 3 kali. Bila berdaham 3 kali di rumah kadang mengeluarinya, lebih baik pulik, lebih baik pulang. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berlaku kepada kita, Rasulullah pun demikian. Rasulullah begitu beliau menghilangi sahabat beliau, Rasulullah bukan masuk ke rumah, tapi diam di depan pintu rumah itu. Rasulullah berkata, assalamualaikum a'adkhulu, apakah boleh aku masuk, kata Rasulullah. 3 kali beliau mengucap itu, ketika ada jawaban dari rumah, Rasulullah pulang. Nah, jadi artinya jangan sampai kita macam orang-orang Bani Taim tadi
di pelatar sudah kuciak-kuciak mengiyauna ampun rumah. Nah, jangan. Itu Allah mengatakan perilaku seperti itu la ya'qilun, tidak berakal. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Hujurat sebagaimana surat Al-Quran yang lainnya memberikan petunjuk, pedoman kepada kita. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini ayat yang ke-11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah meremehkan satu kaum, satu kelompok daripada kelompok yang lain, atau satu person, satu orang daripada orang yang lainnya. Jangan hendak meremehkan, jangan hendak mengulu-ulu, jangan hendak mentertawakan. Barangkali orang yang diulu-ulu itu di sisi Allah lebih baik daripada orang yang mengulu-ulu, yang meremehkan itu. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, dan tidak boleh juga perempuan meremehkan, mentertawakan perempuan-perempuan yang lain. Barangkali perempuan yang diremehkan itu kedudukannya lebih baik di sisi Allah daripada yang meremehkannya. Dan janganlah kamu mencela akan diri kamu. Janganlah kamu mencaci maki akan diri kamu. Kayak apa kita mencaci maki diri kita? Kita mencaci orang, akhirnya kita dicaci orang juga. Nah, maksudnya. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Sejahat-jahat nama adalah kefasikan sesudah iman. Dan barang siapa yang tobat, dan barang siapa yang tidak tobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangka. Sesungguhnya sebagian sangka itu ada yang bersifat dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, dan jangan menggibah sebagian akan sebagian. Adakah suka salah seorang kamu memakan daging saudaranya bangkai? Maka tentu kamu tidak suka. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ayat 11 dan 12 surat Al-Hujurat ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat tadi pertama Allah Subhanahu wa taala melarang kita istihza, sukhriyah, tahkir ala uyubil ghair wan naqais. Allah melarang kita mengulu-ulu, meremehkan atas aib dan kekurangan orang lain. Baik kekurangan pada bentuk tubuhnya, atau kekurangan pada pakaiannya, atau kekurangan pada agamanya. Pokoknya bila mana kita mengulu-ulu, Allah kada suka. Allah melarang seorang hamba mengulu-ulu, meremehkan, memperinting, mengecilkan hamba Allah yang lain. Mentertawakan. Ada orang lewat umpamanya, baju timpang sebelah ditawakan, masuk ke sini. Ada orang sembahyang tak salah ditawakan, masuk ke sini.
Ada orang yang pindah model tatawaan, itu termasuk. Rasulullah SAW bersabda, innal mustahzi'ina bin nas yuftahu li ahadihim babun minal jannah fayuqalu halumma halumma fayaji bikarbihi wa ghammi fa idza atahu ughliqa dunahu ila akhir. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Orang yang suka menguluk-uluk manusia, dibukakan bagi dia nanti di hari kiamat pintu surga. Jadi orang masuk, dia datang tutupi orang lawangnya. Dibuka orang pulang pintu sebelah, masukkan orang, jurutan masuk tutupi orang pintunya. Nah, ini balasan orang-orang yang suka mentertawakan, yang suka menguluk-uluk, meremehkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah menguluk-uluk satu kaum, satu orang daripada orang yang lainnya, karena barangkali orang yang diuluk-uluk itu lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang juga wala talmizu anfusakum, janganlah mencela, jangan mencela, mencaci maki hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik karena dia melakukan satu maksiat, baik dia melakukan satu dosa, atau melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Allah melarang untuk mencaci mereka itu. Terhadap kemaksiatan kita disuruh benci, tapi benci bukan berarti mencaci maki. Orang berbuat maksiat, jangan dicela, jangan dicaci maki. Kalau kita benci kepada perbuatan maksiat, itu disuruh Allah, tapi orangnya jangan dicaci maki. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Fala'alla man yuhafidhu 'ala al-a'mali adh-dhahirah ya'lamullah min qalbihi wasfan madhmuma la tasihhu ma'ahu tilkal a'mal wa la'alla man ra'ayna 'alaihi tafritan aw ma'siyah ya'lamullahu min qalbihi wasfan mahmuda yaghfiru lahu bisababihi fal a'mal amaratun zanniyah la adillatun qat'iyyah wa yatarattabu 'alaiha adamul ghulu bi ta'zimi man ra'aynahu 'alaihi af'alan salihah wa 'adamul ihtikar li muslimin ra'ayna 'alaihi af'alan sayyi'ah." Barangkali orang yang ibadahnya bagus, barangkali orang itu dalam hatinya ada sesuatu yang menyebabkan ibadahnya ditolak Allah. Orangnya penyembahyang, orangnya pembaca Al-Quran, orangnya ketujuh bersalawat, samuan amal kebaikan digawinya. Nah, barangkali orang seperti itu dalam hatinya ada sifat-sifat yang membuat Allah benci kepada inya sehingga amal ditolak Allah. Dan barangkali orang yang kita lihat berbuat maksiat, orang yang kita berbuat maksiat, kita lihat berbuat dosa, barangkali orang itu dalam hatinya ada sifat yang terpuji, yang Allah ampuni dosanya sebab sifat terpuji itu. Karena amal zahir ini hanya merupakan tanda yang zanniyah, bukan pasti. Bila orang sembahyang pasti baik, ada. Orang berbuat maksiat pasti jahat, belum tentu. Sehingga kesimpulannya, kada perlu kita keterlaluan
melampau batas, al-ghulu, meliwati batas pada mengagungkan orang yang kita lihat berbuat saleh. Kita ada perlu terlalu mengagungkan orang-orang yang beramal saleh. Barangkali di hatinya ada sifat yang membuat Allah benci sehingga amal salehnya ditolak oleh Allah. Wa adamul ihtikar li muslimin ra'ayna alaihi afadan sayyi'ah, dan kita jangan sekali-kali meremehkan, menghinakan, mencaci maki orang yang berbuat dosa, karena barangkali di hatinya ada sifat yang membuat Allah mengampuni seluruh dosanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang beriman, kata Rasulullah, kala jasadil wahid. Orang yang beriman itu adalah seperti satu batang tubuh. Jadi kita umpamakan, kita contohkan, maksiat itu seperti bisul umpamanya. Lalu di tangan kita ini ada bisul. Di tangan kita ada bisul. Kita celaklah bisul ini, anaknya di tangan kita. Kita benci lawan bisul, kita benci lawan bisul. Cuma kebencian kita kepada bisul ini tetap kita berusaha menyembuhkannya. Tetap kita berusaha mengobatinya. Nah, bukan benci kepada bisul, dicelak, tangan ini ada baik, ada macam itu. Nah, kayak itu juga orang yang berbuat satu kemaksiatan, kita disuruh membenci kemaksiatan itu sambil berusaha mengobatinya. Jangan orang yang berbuat maksiat itu dibenci, diremehkan. Nah, itu kada boleh. Orang yang berbuat maksiat dihinakan, diulu, dianggap remeh, nah itu kada boleh. Allah melarang itu, wala talmizu anfusakum. Jadi kita benci perbuatan maksiatnya. Masalah orangnya jangan dihinakan, jangan dicaci maki. Para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga yang di sini Allah melarang kita adalah at-tanabuz bil alqab, berpanggil-panggilan lawan gelar. Nang kada disukai oleh orang nang dipanggil itu, baik gelarnya bagus atau gelarnya itu nang kada bagus. Ini termasuk perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada kawan betapi begitu lo belanga kopi haji mah tuan guru datang nah inya kada katuju sama macam itu, berdosa kita. Kawan babadaan pina bagami-gamis macam-macam disambat nah datang kiai nah inya kada suka lawan galaran itu, kita dapat dosa. Wala tanabazu bil alqab, jangan hendak berpanggil-panggil lawan gelar itu. Yang keempat, dalam ayat tadi Allah melarang kita suudzon, berburuk sangka. Qala al-Mahdawi wa aktsarul ulama ala anna adh-dhanna al-kabir biman zahiruhu al-khairu la yajuz wa annahu la haraja bi-dhanni al-kabir biman zahiruhu al-qubh. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa sangka yang buruk dengan orang yang potongannya saleh, orang yang selalu kebiasaan berbuat saleh, kita sangka buruk, itu ada boleh. Tapi tidak mengapa pada kita menyangka buruk dengan orang yang zahirnya kebiasaan sudah buruk. Orang yang terkenal sudah di mana-mana tahu pada itu maling, tahu pada itu maling. Malam duduk di pelatar kita, nah ini maling duduk nah. Dalam hati nih, ya sudah nih maling. Nah, kita harus berdosa. Kenapa? Karena orang ini zahirnya sudah kebiasaannya hidupnya sebagai maling. Yang kelima, tajassus,
mencari tahu nang sesuatu kada perlu, mencari tahu keaiban orang. Di zaman Rasulullah SAW dikisahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah punya kawan dua orang. Kebetulan kawan yang dua orang ini adalah lebih berada kedudukannya daripada Salman, sehingga Salman membantu kedua orang tersebut. Suatu hari dua orang tersebut kehabisan makanan. Lalu dia menyuruh Salman datangi Rasulullah yang minta kalau ada makanan lawan sikit. Berangkat Salman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman datang kepada Rasul minta sesuatu, ujar Rasulullah yang datangi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid datangi, barangkali di wadainya ada makanan. Salman datang kepada Usamah bin Zaid mencari makanan. Ujar Usamah, makanan habis. Bulik Salman kepada dua orang yang menyuruhnya tadi. Tadi udah datangi Rasulullah, ujar Rasulullah datangi Usamah, ujar Usamah makanannya habis. Ujar nang berdua tadi, pada hadapan habis, Usamah nang pemalar, usang kaburu karanya. Ada benda ya habis makanan, Usamah aja nang malarakan itu. Coba bang kita cek, nah iya ini tajar sasu ngarannya. Mana sudah menyangka jahat, hendak mancik pun orang pulang. Inna ba'dha dhanni ismu wa la tajassasu. Jangan hendak mancing. Nah maksudnya begitu sampai kabar berusaha makanannya habis, habis saya sudah. Titik habisnya situ. Kada usah mendaya habis ni benang pemalar dan hendak memberi kita. Nah sangka jahat itu kada boleh. Ibnu Mas'ud pernah didatangkan seorang laki-laki yang di janggutnya ada titikan bekas arak. Datang kepada Ibnu Mas'ud laki-laki yang di janggutnya masih ada titikan bekas arak. Datang kepada Ibnu Mas'ud, sidin layani. Ada mau sidin bertakun, itu di janggut bekas arak kenapa itu? Itu nanti mencari-cari dosa orang. Jakanya kita melihat ini rahatan minum arak, nah kita hampas botolnya, jangan orangnya ditampilin, botolnya yang dihampas. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu macam bukan menampilin orang yang berbuat maksiat, kada, tapi menghancurkan barang kemaksiatannya itu. Nah, ada ini kada, cuma bakasnya minum arak ada. Nah Ibnu Mas'ud kada bertakun, kenapa apa tadi? Di mana ada mau? Kenapa mencari-cari dosa orang? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lewat misalnya membawa bini-bini. Bahkan bisa kada bininya tuh nak kucik pangkaian, apa mancing orang? Bini orangnya kenang kada bini orang, kada ada urusan kita. Nah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat nang kada kakaruan, nang kada ada gunanya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan yang keenam adalah jangan sekali-kali kamu berbuat ghibah. Karena itu pas iritannya bila berburuk sangka lawan orang, kayaknya meneliti pun orang, akhirnya kita menggibah orang, menyambati orang. Nah para muhibbin rahimakumullah, untuk ghibah ini cukup satu firman, satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni wa yatub fa yatubullah subhanahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ujar Nabi kita, aku takuti kalian daripada melakukan ghibah.
Sesungguhnya ghibah itu lebih sulit daripada perzinahan. Lebih sulit tobatnya daripada zina. Lain kalau menzinahi bini orang tuh lain lagi pulang, ini zina yang biasa. Seseorang laki-laki itu dia berbuat zina, dia bertobat kepada Allah, Allah bisa menerima tobatnya. Nah, kalau orang yang melakukan ghibah, Allah tidak mengampuni dosanya sebelum mengampuni baginya orang yang dia ghibah. Itu kan berat ini. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya dari ayat 11, ayat 12 surat Al-Hujurat ini memberikan larangan, tegahan kepada kita. Yang pertama, jangan sekali-kali kita mentertawakan kelemahan orang, mentertawakan kejelekan orang. Yang ketiga, jangan hendak mencela, mencaci maki orang lain walaupun dia melakukan satu kemaksiatan. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita memanggil orang dengan gelar kecuali gelar yang dia suka. Kecuali gelar yang dia suka. Yang keempat, jangan berburuk sangka. Yang kelima, jangan hendak mencari-cari dosa orang, jangan hendak mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, jangan hendak mengumpat atau menggibah orang.